Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas fotografi bersama Pak Hendy. Minggu kemarin kalian mempraktekkan teknik freeze namanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, waktu itu kalian praktek tanpa tahu teorinya kan ya? Pasti kalian kesulitan. Gimana sih caranya? Nah, di sini Pak Hendy akan menjawab teknik freeze itu seperti apa. Oke, bagaimana Pak Hendy? Selamat pagi. Pagi juga. Ini kita akhirnya ketemu di di acara kelas fotografi dengan sedikit nuansa berbeda karena pertemuan yang biasanya kita lakukan di depan aula untuk saat ini tidak bisa kita lakukan. Mau gak mau kita mencoba sesuatu yang baru, diskusi melalui daring seperti ini. Teknik freeze sebetulnya gampang susah. Gampangnya karena teknologi yang sekarang dipakai di kamera Android itu sudah bisa kita gunakan semaksimal mungkin dan kita tidak perlu repot-repot. Justru kalau tidak paham basic teknik freeze ini sendiri, itu akhirnya akan jadi kacau. Sebetulnya teknik freeze ini adalah teknik high speed, jadi teknik memotret dengan kecepatan tinggi, di mana semua yang kita potret dengan kecepatan tinggi itu pada akhirnya akan menjadi beku. Freeze itu artinya beku. Jadi bagaimana kita membekukan benda dalam gelas dengan diisi air. Setelah itu kita kasih sesuatu, gelas, atau di dalam gelas itu kasih kita batu atau es batu, dan kita bisa merekam percikan airnya. Itu namanya teknik freeze, adalah pembekuan gerak. Di sini kalau di basic fotografi sendiri yang menggunakan kamera SLR, kita bisa menggunakan speed tinggi. Isunya harus tinggi juga. Tapi penguasaan dasar fotografi ini balik lagi, kalau kita memang ingin profesional, kuasailah segitiga exposure. Itu dari Pak Hendy yang sering Pak Hendy sampaikan seperti itu. Dan di teknik freeze itu sendiri, sebenarnya teknik ini gampang, kita bisa melakukan di banyak tempat. Tapi jangan lupa, kita harus menentukan teknik freeze ini untuk medianya apa. Jadi kita harus cari, tidak hanya kita memotret momennya ketika percikan airnya itu aja, tapi kita harus juga memahami estetikanya. Estetika ini dalam arti gelas itu seandainya ini gelas. Yeah. Ini ada contoh gelas kosong, seandainya gelas. Kita harus tahu memotretnya kita dari mana, backgroundnya kita apa, kita ngambilnya dari sebelah mana yang menarik, terus pencahayaannya apa, bagaimana pencahayaannya, bagaimana nanti freeze-nya itu akan tumpah dan bisa terekam beku. Ini yang harus kita pahami. Jadi memotret itu tidak hanya kita memahami teknik dasarnya, freeze itu adalah speednya, harus pakai speed tinggi, tapi kita juga harus menentukan juga angle of view-nya, dari mana kita angle of view-nya, sudut pandang kita terhadap objek itu gimana, lalu background-nya apa, pencahayaannya dari mana. Itu harus kita perhatikan semuanya. Oleh sebab itu, fotografer itu sebenarnya orangnya detail. Dia memperhatikan semuanya itu menjadi satu kesatuan. Untuk kita fokuskan menjadi subjek utamanya akan menjadi kuat. Itu tugasnya fotografer. Jadi di dalam teknik freeze ini kita bisa sampaikan adalah bahwa semua hal yang kita lakukan itu harus kita tentukan, tidak hanya tekniknya tapi background, angle of view, sama pencahayaan harus kita perhatikan. Itu pesannya dari Pak Hendy. Oke, jadi bukan hanya tekniknya yang betul. Tapi juga estetikanya juga, backgroundnya dan sebagainya. Betul. Itu ya. Berarti harus tadi Pak Hendy kan menjelaskan ya bahwa teknik freeze itu bukan, kita potretnya bukan hanya dengan tekniknya saja, tapi juga memikirkan bagaimana backgroundnya, bagaimana angle-nya, seperti itu ya. Nah, saya mau tanya, apakah teknik freeze itu hanya bisa dilakukan dengan percikan air saja sama gelas, atau bagaimana Pak Hendy? Apa contoh yang lain itu seperti apa contohnya? Contohnya lain karena kita
bicara freeze adalah bicara pembekuan gerak. Ketika bicara pembekuan gerak adalah kita bermain dengan speed tinggi. Ketika kita bicara dengan speed tinggi, semuanya yang akan terekam dengan speed tinggi itu akan beku. Contohnya misalkan kalau di foto-foto wedding, gaun itu bisa kita mainkan, bisa kita lepaskan. Tiba-tiba ketika kita lepaskan, harusnya gaun itu jatuh tapi dia bisa terangkat seperti itu. Atau kalau penari dia melempar selendangnya pada momen puncak seperti itu adalah teknik freeze yang dipakai. Jadi kalau olahragawan ketika dia melompat ada bolanya, waktu nyundul bola juga itu teknik freeze. Jadi banyak yang bisa kita akomodir dan bisa kita jadikan patokan dalam sebuah teknik freeze ini, karena di sana kita bisa memainkan, kita bisa menangkap dan membekukan gerak di momen puncaknya. Itu gunanya teknik freeze. Oke. Nah ini kan teman-teman itu biasanya teknik freeze itu ya, itu banyak yang ngeblur. Nah itu biasanya karena apa, Pak Hendy? Karena kita kuncinya salah. Jadi kita kuncinya itu harusnya di gelas dan di atasnya. Oleh sebab itu kalau Android kita harus mau nggak mau kita harus maju mundur. Ketika objeknya bergerak juga kita harus menyesuaikan. Oleh sebab itu saran saya kalau bisa ketika kita menggunakan teknik freeze, gunakan kamera analog atau kamera digital yang SLR. Dengan begitu kita bisa memainkan focusingnya, kita kunci bisa kok fokusnya, kita bisa mainkan speednya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita. Dari sana akan terekam apa yang menjadi keinginan benaknya yang ada di benak fotografer, itu kuncinya. Oke, nah itu penjelasan teknik freeze itu seperti apa. Dari sini kalian bisa paham kan ya bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya yang benar seperti apa. Nah oleh karena itu sekian dulu penjelasan teknik freeze itu seperti apa. Nanti kita akan berlanjut lagi dengan materi selanjutnya bersama Pak Hendy di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.